Yang selama ini saya pikir nggak pernah ada orang ketiga, ternyata ketahuan dia selingkuh. Awalnya aku bener-bener hancur banget, kayak nggak percaya kalau ternyata si suami itu berselingkuh gitu ya. Dan ternyata selingkuhnya itu nggak cuma sama satu perempuan, dia selingkuh sama banyak cewek. Ada yang ketemu, ada yang sampai, ada yang ya gitu-gitu deh. Hancur lebur hidup Dilan Janiar, tulus cinta dibalas pengkhianatan paling kejam. Betapa tega dan kejam sang suami ingkari janji nikah. Yang lebih menyayat dan sakit lagi, potret keluarga harmonis yang ditampilkan dalam konten kini jadi bumerang. Pahit sungguh pahit, pedih teramat perih. Saya selalu bikin konten-konten yang couple goals gitu loh Ustadz. Bener-bener saya selama pernikahan itu nge-branding dia sebagai suami idaman gitu kan, family goals, dan ternyata dia melakukan itu di belakang saya. Sementara penghasilan kita itu dari situ gitu, dan lebih banyak yang mengeluarkan tenaga kan yang influencernya saya gitu kan. Jadi sebenarnya saya yang cari uang, dia manajer saya gitu. Pas dulu itu pas aku bikin konten-konten keromantisan sama dia tuh udah banyak yang notice bilang, Dilan hati-hati jangan terlalu mengumbar keromantisan, ntar ain gitu. Waktu itu kayak aku ya percaya-percaya enggak gitu. Ya udah sih, semua orang juga ngontenin keromantisan dan kebahagiaan mereka. Masa iya kita ngontenin ribut ya kan? Dilan sungguh tak menduga jika konten romansa suami istri kembali menampar dirinya dengan kenyataan paling mengerikan. Jalan cerai dipilih walau harus korbankan anak. Tapi yang makin bikin Dilan tersulut kecewa, mantan suami minta harta gono gini senilai 3 miliar rupiah. Padahal selama bersama, Dilan layang banting tulang cari nafkah. Akhirnya Dilan memberi harta gono gini senilai 800 juta rupiah. Ironisnya, tanggung jawab nafkah buah hati malah dianggap berat, hanya mampu dikasih 1 juta per bulan. Dia mau nafkain anak itu 1 juta doang Ustadz per bulan ya, yang mana itu jauh banget dari kebutuhan anak dan juga penghasilan dia. Dia ngakunya ke majelis pas perceraian kemarin itu ngakunya pekerjaannya trader gitu. Mana ada trader ngasih duit 1 juta ya kan buat anak. Sampai majelisnya aja kayak ya jangan kayak gitulah Pak, apa segala macam, dia tetap nggak mau, tetap mau ngasihnya tuh 1 juta doang. Dilan telan pil paling pahit dalam hidup. Pria yang dicinta karena rasa kasihan malah bertindak keji. Kejamnya lagi, si mantan suami berpongah hati menilai Dilan tak mungkin ungkap aib ke publik lantaran konten yang ditampilkan bertolak belakang dengan realita rumah tangga. Ditantang, Dilan malah ungkap kebobrokan mantan suami ke publik. Saking manipulatifnya, dia menganggap kenapa kok aku nggak mau nge-spill dia, pasti lo malu kan kalau lo ketahuan diselingkuhin gitu. Jadi aku di situ mulai kok ternyata ini orang toksik banget ya, jahat banget gitu loh. Jadi ya udah aku spill lah itu. Nah terus setelah aku spill baru dia kayak mulai pelan-pelan oke, aku salah nih, oke aku salah gitu. Baru dia mau ini. Jadi alasan sebenarnya di awal tuh aku nggak mau nge-spill loh Kak. Cuma karena dia kelakuannya nggak kunjung membaik, nggak kunjung minta maaf yang benar-benar tulus, ya aku spill akhirnya. Suami duduk manis, goyang kaki, Dilan yang kerja keras. Uang hasil jerih lelah Dilan dipakai buat tebar pesona ke perempuan lain. Lantas ketika diceraikan, suami tuntut harta gono gini dengan alasan uang 800 juta digunakan untuk memulai hidup baru dengan buka usaha. Ironisnya, sampai kini tidak ada hasilnya, pun lepas tanggung jawab untuk nafkahi anak. Dia minta gono gini 800 juta itu, dia pengen bikin usaha untuk melanjutkan hidup Kak. Nah ternyata sekarang 800 jutanya itu juga nggak jadi apa-apa, nggak dia bikin usaha. Padahal itu mau usaha apa aja bisa loh. Usaha orang lain tuh mulai dari 5 juta udah bisa ngapain aja gitu kan. Apalagi 800 juta. Nah ini karena uang tidak berkah ya dia masukin ke apa segala macam. Pas kemarin ditanya majelis, kenapa cuma mau nafkain anak 1 juta padahal aku mintanya 10 juta. Itu 10 juta tuh sangat masuk akal ya buat anak usia segitu. Dengan alasan katanya pendapatan dia tidak tetap per bulannya. Nah emang dipikir aku PNS, aku kan juga tidak tetap gitu kan. Cuma kan yang kita lihat sebenarnya angka 10 juta itu masih bisa dinegosiasikan ya. Tapi ya nggak 1 juta juga gitu kan. Dia nggak biasa bertanggung jawab soalnya kan selama ini yang bertanggung jawab aku juga gitu kan.
Jadi ya udahlah, aku sekarang lagi diperjuangkan sama tim lawyerku gitu. Tapi nggak akan kubiarkan, dia harus bertanggung jawab dong. Ya terus kemarin kalau nggak kembaliin gonogininya yang katanya dia buat modal usaha itu. Gitu. Sekarang jadi apa? Nggak jadi apa-apa juga kak. Dia nggak bikin suatu usaha apapun. Dia masukin lagi. Dia beli mobil kemarin. Dia lunasin rumahnya di Palembang. Walaupun memang pastinya cerita ini bukan cerita yang baru ya, sudah banyak sekali di berbagai kesempatan Gilan ini menceritakan. Tapi satu yang memang menjadi update adalah sekarang Mbak Gilan terlihat sudah lebih tenang. Karena yang kemarin-kemarin tuh berapi-api pada saat menjelaskan, apa mungkin karena kajian hati dan juga mungkin situasinya mendukung, jadi memang menjelaskannya sudah dengan lebih kesadaran dan ketenangan yang lebih jauh ya. Ya menjadi pelajaran hidup lah ya, bukan hanya menjadi pasangan hidup kalau kemarin, pelajaran hidup yang bisa diambil tentu saja ya.